Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi ya di channel Naran Cute. Gimana kabar teman-teman semua nih? Semoga teman-teman masih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman ya. Dan yang selama ini mendukung channel ini, Naran Cute doakan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video kali ini Naran Cute ingin memperkenalkan diri ya teman-teman ya, karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, di sini kita perkenalan dulu ya, biar kita sama-sama saling kenal, saling menjaga silaturahmi, dan syukur-syukur nanti di dunia nyata pun kita bisa bersilaturahmi secara nyata ya teman-teman. Amin. Pertama-tama saya minta maaf ya teman-teman, dalam video kali ini saya bukan bermaksud untuk pamer ya teman-teman, tapi untuk lebih kita mendekatkan diri, memperkenalkan diri. Langsung aja ya teman-teman. Yaitu saya adalah seorang TKW teman-teman. Saya tidak malu jadi seorang TKW. Di sini saya juga akan mengklarifikasi kalau ada segelintir orang yang bilang kalau saya ini malu jadi seorang TKW. Di sini saya jelaskan teman-teman, saya memang seorang TKW di sini ya. Saya jadi TKW itu dari umur 17 tahun. Tepatnya setelah lulus sekolah MTSNU 01 Karangsuno Cepiring. Sebelum jadi seorang TKW pun, saya sudah dididik sama orang tua untuk bekerja keras dari kecil teman-teman. Walaupun saya sekolah MTSNU 01, itu pagi saya sekolah, sorenya habis duhur, itu kira-kira jam 2-an atau setengah 3 pulang dari sekolah. Itu saya mencetak batu bata merah itu teman-teman bersama bapak saya, karena saya adalah anak dari seorang petani yang kurang mampu banget teman-teman. Teman-teman pasti sudah tahu kan kegunaan batu bata merah itu, yaitu untuk bangunan sebuah gedung atau untuk membangun rumah yang tembok gitu teman-teman, yang warnanya merah itu, batu yang warnanya merah itu, tahu kan? Kalau saya mencetak batu bata merah itu setiap pulang sekolah dan hari libur sekolah teman-teman, karena waktu itu kehidupan kami sangatlah minim sekali akan biaya teman-teman. Jadi apa boleh buatlah, walaupun sekolah kami pun harus bisa membantu orang tua untuk mencari duit. Saya adalah anak ketiga dari 5 bersaudara. Karena waktu itu kehidupan kami sangatlah kurang mampu, setelah lulus sekolah saya putuskan untuk pergi ke Arab Saudi, tepatnya di tahun 1997 dan 1998. Pas
lulus sekolah banget teman-teman, saya nekat untuk pergi ke Arab Saudi. Berangkat di tahun 9000. Setelah di Arab Saudi pun alhamdulillah saya dapat majikan yang baik teman-teman, baik banget. Saya menjaga seorang bayi berumur 1,5 tahun lah kira-kira. Di situ saya juga diajak sama majikan yaitu di Paris 2 kali, terus di Mesir 2 kali juga. Selama di Arab Saudi pokoknya banyak banget kenangan yang saya alami di situ. Di Arab Saudi itu dari tahun 1998 itu sampai di tahun 2004 kalau nggak salah teman-teman. Terus setelah itu saya pindah di Abu Dhabi. Di Abu Dhabi pulang itu tahun 2007. Setelah dari Abu Dhabi pun saya pindah di Makau. Tapi di Makau cuman sebentar teman-teman, cuman 1 tahun aja. Setelah di Makau terus ke Hong Kong. Ke Hong Kong itu dari tahun 2010 teman-teman, 2010 terus sampai 2014 saya pulang ke Indonesia. Terus pulang itu menikah dan punya anak ini, Dek Yakia. Itu lahirnya tahun 2016. Terus di tahun 2017 itu problem keluarga pun terjadi. Akhirnya saya putuskan untuk merantau lagi teman-teman, yaitu masih di negara Hong Kong ini. Jadi saya merantau itu setelah punya anak Dek Yakia dari tahun 2017 sampai sekarang ini. Pulang cuma 2 kali, tahun 2019 dan kemarin 2024 ini. Jadi sudah jelaskan teman-teman, kalau saya memang dari kecil itu jadi seorang TKW. Saya memang tidak sekolah, tetapi saya tahu bagaimana cara memperlakukan orang yang tidak mampu. Dan saya dari kecil pun sudah dididik untuk mencari uang sendiri. Jadi kalau ada yang bilang wong wedok isone mok nyadong tok, iku ada keliru. Saya akui saya ini wanita yang cengeng, wanita yang manja, wanita yang penuh akan ego. Tapi semua itu saya lakukan hanya demi membela diri sendiri dari hantaman kerasnya masalah yang ada. Perjalananmu mungkin lebih berat dari orang lain, tapi percayalah, hatimu lebih kuat dari orang lain. Tidak semua orang Allah titipkan proses seberat kamu. Harus melalui banyak rintangan, harus berkelut dengan air mata dan kegagalan, harus bertemu dengan omongan-omongan orang yang tidak mengenakan. Tapi bukankah dengan semua itu, akhirnya kamu jadi lebih sabar dari sebelumnya, kamu lebih bijak dan lebih kuat dari sebelumnya.
Allah sedang membentukmu menjadi sebaik-baiknya manusia yang tahan dengan ujian dan menjadi sebaik-baiknya hamba yang hidup dengan penuh keimanan. Bukankah itu sebuah kebaikan untukmu? Jadi tetaplah kuat dan jangan pernah menyerah untuk berjuang ya. Kata-kata motivasi ini bukan berniat saya untuk menggurui teman-teman ya. Mungkin teman-teman ini lebih pinter dari saya, tapi itu hanya sekedar saya untuk diri sendiri. Keinginanku saat ini adalah aku hanya ingin keluargaku bahagia, berdamai dengan keluarganya. Biar aku sendiri aja yang menjalani kegagalan dalam berumah tangga. Aku gagal sebagai seorang istri karena aku terlalu mandiri. Aku gagal menjadi seorang ibu yang sempurna karena peran ayah ku ambil juga. Aku juga gagal menjadi tulang rusuk karena Tuhan menghendaki aku menjadi tulang punggung. Sampai suatu saat aku pernah berdoa, ya Tuhan, caramu mendewasakanku itu begitu luar biasa. Aku tahu tidak semua hal bisa aku lalui dengan baik. Aku tahu seringkali aku masih mengeluh. Aku tahu seringkali aku masih gagal melakukan apa yang kau suruh. Aku tahu aku tidak sempurna itu untuk bisa melakukan perintahmu. Tapi aku sudah berusaha. Sehatkanlah aku, lapangkanlah hatiku, perkuat lagi bahuku, perluas lagi sabarku, dan jadikan aku manusia yang seikhlas-ikhlasnya yang Engkau kehendaki. Kali ini permintaanku serius ya Allah. Jika sendiri bisa membuatku nyaman, tolong jangan pertemukan saya dengan siapapun lagi, dan matikan hatiku untuk mencintai ciptaanmu, karena aku tidak ingin menyakiti ataupun tersakiti lagi. Amin. Saya kira cukup sampai di sini dulu ya teman-teman, lika-liku perjalanan Narankiyut sampai sedetik ini. Ambil baiknya, buang buruknya. Dan terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sekiranya kalau teman-teman masih ingin mendukung channel ini, tolong di like, share, komen, dan subscribe-nya biar saya semakin semangat untuk bikin video selanjutnya ya teman-teman ya. Saya akhiri dulu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.